Islam di mana-mana dicurigai, difitnah, ditekan, dihina, ya kan? Oleh siapa? Buzzer-buzzer rupiah itu, ya kan? Dan itu dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN. Buzzer-buzzer itu. Padahal Dr. Ade Armando itu orang Minang, Sumatera Barat, Muslim, doktor, dosen Universitas Indonesia. Tapi ternyata Pak Dahlan Iskan membongkar siapa orang tuanya Dr. Ade Armando. Ternyata tokoh PKI. Bahkan akhirnya kan terbongkar juga oleh pengacaranya Pak siapa itu? Pak Komarudin Simanjuntak. Ada 300 triliun yang disiapkan untuk menghabisi Anies Baswedan. Jadi ini benar-benar tugas daripada buzzer-buzzer rupiah ini Aniesphobia. Sampai ada ungkapan berapapun biayanya, yang penting Anies yang harus dihabisi. Nah, ini berapapun biayanya, yang penting Anies dihabisi. Nah, ini. Jadi seperti itu, berapapun biayanya. Kenapa? Karena Indonesia sudah dikuasai oligarki. Jadi ini membuli ulama, Islamophobia, mendukung koruptor, adu domba anak bangsa, menghina Islam. Ya, dia sangat pro terhadap oligarki dan mafia tanah, mendukung prostitusi, ya, mendukung eksekusi ilegal, mendukung perjudian, miras, dan sebagainya. Ini tugasnya. Buzzer-buzzer rupiah ini. Islam di mana-mana dicurigai, difitnah, ditekan, dihina, ya kan? Oleh siapa? Buzzer-buzzer rupiah itu, ya kan? Dan itu dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN. Buzzer-buzzer itu. Bahkan Dr. Rizal Ramli mengungkap Stat 2014, buzzer negara mengeluarkan fulus untuk menggaji buzzer-buzzer itu sampai sekarang sudah 1,29 triliun. 1,29 triliun. Itu pajaknya umat Islam se-Indonesia digunakan untuk menggaji penista-penista agama Islam. Ini dengan gerakan Islamophobia. Itu untuk menutupi kebobrokan tadi. Seperti yang kita bahas hari Kamis yang lalu. Ya. Oleh karena itu, Zheng Wejian ini orang Cina, Indonesia, di Indonesia dia. Jadi Islamophobia itu sengaja diinjeksi demi melanggengkan kekuasaan. Bahkan Pak Jaya Suprana yang punya jamu jago ini, ya kan? Ya. Itu Islamophobia itu sebenarnya hanya satu penyakit jenis khayal, ya, yang sengaja direkayasa oleh mereka yang merasa kepentingannya terancam akibat tumbuhnya umat Islam, jumlah umat Islam di Indonesia. Artinya kesadaran umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu. Artinya apa? Seperti yang sudah saya sampaikan hari Kamis yang lalu. Ini era politik post-truth. Ya kan? Jadi karakternya digoncang emosi masyarakat itu. Jadi makanya di Indonesia ini pakai filosofi tikus dalam karung yang sudah pernah saya sampaikan nih hari Kamis yang lalu. Jadi harus digoncang supaya dia tidak konsentrasi, ya kan? Nah begitu juga di Indonesia ini umat Islam harus digoncang, diaduk, ya. Bahkan diadu domba dengan biaya 20 triliun. DP-nya 1,5 triliun sudah diterima. Ya kan? Sudah diterima itu. Nah, itu. Itu untuk adu domba supaya umat Islam tidak fokus dalam gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu. Setelah ini era politik post-truth. Jadi kalau diringkas karakternya yaitu ya kebohongan dan kezaliman. Makanya ulama-ulama menyebut Indonesia sekarang darurat kebohongan dan kezaliman. Nah, itu.
Sehingga kita bisa melihat salah satu kezaliman yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana transformasi institusi Polri menjadi sebuah monster mesin pembunuh dan mafia. Itu yang kita lihat. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan Natalia Spiegel, mantan anggota Komnas HAM, orang Papua ini. Jadi beliau memberikan statement di media, di negeri ini tidak ada Islam intoleransi, tidak ada. Yang menyebarkan Islam intoleran itu kan buzzer-buzzer rupiah itu. Ya. Tidak ada, di negeri ini tidak ada Islam intoleransi, tidak ada. Islam itu tolerannya luar biasa. Jangan artinya apa? Jangan menggurui umat Islam dalam aspek toleransi, jangan. Karena apa? Sudah sejak dulu toleransi itu benar-benar sudah menjadi budaya kaum muslimin. Ya kan? Bahkan dulu pernah saya sampaikan ketika saya diminta oleh salah satu orang kedubes Kanada untuk Indonesia. Jadi ketika saya khutbah Jum'ah di Masjid Balai Kota Batu, itu. Jadi dari dubes Kanada mencoba minta dialog dengan saya. Akhirnya saya diberikan difasilitasi di lobi kantor Wali Kota Batu. Jadi beliau menyampaikan, prolog menyampaikan bahwa beliau pernah ditugaskan oleh Kanada, negara Kanada di Filipina. Nah, beliau sempat benar-benar kaget. Filipina itu mayoritas Katolik. Tapi kenapa umat Islam di kawasan Filipina Selatan itu terus diburu? Kaum muslimahnya diperkosa dengan cara-cara yang biadab. Ya kan? Dan kaum muslimin dibantai. Bahkan disupport oleh Amerika dengan menerjunkan 3.000 marinir Amerika untuk membantu tentara-tentara Filipina untuk melakukan genosid, pemusnahan massal kaum muslimin yang ada di Filipina Selatan, kawasan Mindanao. Beliau sempat itu jadi kaget, kenapa ini bisa terjadi? Padahal di sana mayoritas Katolik. Ya. Kemudian dipindah ke Thailand. Ya. Dan ternyata di Thailand, di sana kan mayoritas Buddha. Beliau kaget juga, mayoritas Buddha. Tapi umat Islam di kawasan Thailand Selatan benar-benar diperlakukan seperti di Filipina. Nah, dibantai, diburu. Muslimahnya diperkosa dengan cara-cara yang biadab. Kemudian akhirnya dia ditugaskan oleh Kanada masuk ke kedubes Kanada di Myanmar. Ini lebih dahsyat lagi. Ya kan? Lebih ngeri lagi. Padahal di sana mayoritas Buddha. Di sana tempat ada tokoh yang mendapatkan hadiah Nobel perdamaian, Aung San Suu Kyi, ya kan? Aung San Suu Kyi itu benar-benar melihat sendiri bagaimana kaum muslimin itu diberikan opsi mati di laut atau mati di darat. Opsinya seperti itu. Sehingga akhirnya kaum muslimin Myanmar yang seringkali kita sebut dengan Rohingya itu memilih mati di laut. Ya, lebih ada izah di sana daripada mati di darat. Sehingga akhirnya dari kedutaan besar Kanada ini begitu melihat di lapangan, ya Allah, miris, Pak. Ngeri sekali. Itu anak-anak muslim, itu di jalan-jalan ditebasi seperti motong kambing. Bahkan kaum muslimin itu dikejar-kejar, kemudian dibakar hidup-hidup. Itu di jalan-jalan. Di Myanmar. Kaum wanitanya diperkosa dengan cara-cara yang biadab.
Itu videonya ngeri kalau kita lihat videonya itu.